Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Saat pagi hari ini, saya rindu berbagi renungan dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari dengan judul Suatu Hari di Sebuah Pantai. Saudaraku, kalau mengingat pantai, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati saya. Catat di dalam Yohanes 20, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di situ dikisahkan saat Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kali kepada murid-muridnya. Alkisah, suatu hari Petrus bersama teman-temannya, kedua anak Zebedius, terus Thomas yang disebut Didimus, ada di sebuah pantai. Pantai Danau Tiberias atau Genesaret atau disebut Danau Galilea. Danau Galilea ini adalah tempat di mana dulu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Suatu saat setelah Tuhan Yesus mati disalib, bangkit, nah Simon dan teman-temannya ada di pantai tersebut. Simon mengambil inisiatif untuk kembali menjadi seorang nelayan. Dia berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku akan pergi menangkap ikan." Lalu murid-murid yang lain berkata, "Oke, aku juga mau pergi bersama kamu." Nah, setelah itu mereka berangkat bersama perahu mereka berangkat untuk menjala ikan. Nah, kejadiannya ya saudaraku, sepanjang malam ya saudaraku, mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi saat mereka pulang, mereka pergi pulang dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Ada kegagalan di hati mereka, ada muka yang begitu putus asa ya, tidak seekor pun ikan yang ditangkap. Nah, saudaraku, mereka mulai menepikan perahunya. Terus ya dengan putus asa sudah tidak dapat apa-apa. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus Kristus ada di tepi pantai saat itu. Tuhan Yesus melihat, Dia Maha Tahu, Dia melihat murid-murid yang sedang dalam kegagalan. Nah, kemudian saudaraku, Tuhan Yesus bertanya, adakah makanan pada kalian? Ya, mereka menjawab karena mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Tidak ada makanan pada kami. Lah, terus saudaraku, setelah menjawab begitu ya, Tuhan Yesus ngomong, "Sekarang kembali, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Nah, saat Tuhan Yesus berkata begitu ya saudaraku, murid-murid taat. Petrus kembali menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Dan ternyata ya saudaraku, banyak ikan besar-besar yang mereka tangkap. Lalu murid yang dikasihi Tuhan berkata, Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Nah, setelah itu mereka sadar. Petrus bersama murid-murid yang lain menghampiri Tuhan Yesus yang di pantai. Mereka baru sadar, oh Tuhan Yesus, Engkau datang. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Nah, itu ya gambaran perasaan daripada murid-murid Tuhan saat pada itu ya. Nah, kemudian saudaraku, saat Petrus dan teman-temannya sudah sampai di tepi pantai di mana Tuhan Yesus berdiri melihat mereka, menunggu mereka. Apa yang dilihat mereka? Api dan arang. Saudaraku, di situ juga ada, di atasnya ada ikan dan roti. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Kemudian setelah itu, ayo ambil, kata Tuhan Yesus, ambil ikan yang baru kalian tangkap. Kemudian Petrus bersama murid-muridnya kembali ke perahu itu, dia
menghela jalannya. Mereka menghela jalannya ya. Dan ternyata ada 153 ekor ikan besar-besar yang mereka tangkap. Dan walaupun ikannya besar-besar, jala itu tidak menjadi koyak. Nah, saudaraku, terus mereka membawa beberapa ikan kepada Yesus. Mereka membakar bersama-sama, Tuhan Yesus mengucap berkat, lalu mereka bersama-sama makan. Nah, saudaraku, kita diingatkan ya, kisah ini sangat menyentuh hati saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat tahu kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu murid-murid pulang dari menjala ikan dengan tidak membawa apa-apa, dengan segala kesusahan murid-murid, kekhawatiran, ketakutan, mungkin juga apa yang harus kami makan. Terus juga ada putus asa. Ingat, pada saat itu di mana Tuhan Yesus mati lalu bangkit, murid-murid mungkin merasa takut pada orang-orang Yahudi. Gimana ya Tuhan Yesus ya, walaupun di tengah-tengah kepercayaan dan kebimbangan mereka, tapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-murid. Tuhan Yesus sudah prepare, dia sudah ada di tepi pantai, dia menunggu murid-murid yang sepanjang malam gagal tidak mendapatkan seekor pun ikan yang mereka tangkap. Nah, saudaraku, dari kisah ini yang saya baca, saya mempelajari dan saya dapat 4 hal ya saudaraku. Yang pertama dalam ayat yang kelima, Yohanes 21 ayat yang kelima, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Selama nelayan-nelayan itu menebarkan jala, selalu di sebelah kiri perahu. Nah, lewat ini saya merenungkan ya saudaraku, bahwa satu hal, Tuhan Yesus itu banyak cara untuk menolong umatnya, untuk menolong kita. Kadangkali mungkin caranya tidak masuk di akal kita ya. Dan seringkali kita menduga-duga, nanti Tuhan Yesus paling nolong saya, oh lewat si A, nanti si A akan menolong saya. Atau oh si B, biasanya dia baik sama saya, dia pasti menolong saya. Dan saat mereka tidak menolong kita, kita kecewa. Nah saudaraku, mari kita akan belajar ya. Tidak usah memikirkan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Serahkan itu pada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Allah yang kreatif. Dia banyak cara untuk menolong kita. Mungkin sekalipun tidak terduga oleh kita, tapi itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hal kedua yang saya dapatkan, taat. Murid-murid taat. Saat Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jala, mereka tidak komplain. Atau mereka tidak ngomong, Tuhan Yesus, aku ini sudah sepanjang malam berlayar, tidak dapat satu pun. Sekarang ini kok suruh balik, suruh menjala ikan. Atau kok di sebelah kanan perahu Tuhan Yesus, biasanya kan di sebelah kiri aku menebarkan jala. Mereka tak, mereka tidak komplain. Mereka mendengar perintah Tuhan Yesus, lalu melakukannya. Saudaraku, saya teringat saat saat pemuritan dengan Miss Vanda ya dari YWAM. Miss Vanda memang ngomong dalam bahasa Inggris, tapi terus ditranslate ya sama C11. Di situ satu hal saya ingat sekali ya, saat kita berbagi kelompok kecil ya tentang mendengar suara Tuhan. Miss Vanda bilang, saat kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar, langsung lakukan. Saya diingatkan kembali ya saudaraku, saat Tuhan berbicara pada kita, saat kita mendengar suaranya, langsung lakukan. Tidak usah komplain, tidak usah menunda-nunda waktu. Jadi apa yang kita dengar, langsung lakukan. Jadi kita ada disiplin rohani, ada ketertiban di dalam melakukan hal-hal yang mungkin sehari-hari, tapi kadang kita tidak tertib untuk itu. Nah, kita mau belajar. Yang kedua tadi adalah taat. Yang ketiga, saudaraku, saat Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, berkata, itu Tuhan. Nah, saya mengambil kesimpulan, saya mendapat berkat dari ini bahwa kita harus mengenal Tuhan. Ya, kita harus mengenal.
Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus sangat-sangat punya hubungan yang dekat, harus kenal Tuhan Yesus. Kita tahu Yohanes dalam kisah-kisah dalam Injil dikatakan dia kadang menyandarkan kepalanya di dada Tuhan Yesus. Dia memang ada hubungan ya, dia pengen dekat sama Tuhan Yesus. Dia ingin selalu mendengar suaranya. Nah, dari situ kita belajar supaya kita punya waktu, kita mau menyediakan waktu, menyisihkan waktu buat Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus bisa berbicara pada kita dan kita mendengar suaranya. Jadi hal yang ketiga adalah tentang hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa kita dekat, seberapa kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Bagaimana? Kita renungkan saat pagi ini. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik, kita anak-anaknya, dia Bapa yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Atau kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Gembala yang baik, dia akan berjalan di depan kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Dan dia akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku, kita renungkan bagaimana kita mengenal Yesus. Atau sebagai Tuhan Yesus itu seperti polisi atau hakim yang selalu mencerca kita di saat kita salah, di saat kita jatuh, di saat kita lemah. Wah, Tuhan Yesus itu seperti hakim, seperti polisi. Aku takut. Nah, bagaimana? Bagaimana kita memandang Tuhan kita? Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Saudaraku, itu tergantung pada cara pikir kita, cara pandang kita. Mari kita mau memiliki cara pandang yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Supaya setiap cara pandang kita dalam melihat Yesus itu akan menimbulkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Hari lepas hari, setiap kejadian yang menimpa kehidupan kita yang kita alami, itu akan memproses kehidupan kita, cara pandang kita untuk kita memandang Allah kita di dalam Yesus Kristus itu seperti apa. Nah, hal yang terakhir, hal yang keempat ya saudaraku, saya mendapatkan tentang jala yang tidak koyak. Jala yang tidak koyak saat 153 ekor ikan besar-besar itu ditangkap oleh Petrus, tapi jala itu tidak koyak. Kita mau belajar ya saudaraku. Saat Tuhan Yesus memberkati kita, saat kita limpah dengan berkat Tuhan, mari kita mau berbagi. Kita mau menyalurkan berkat yang Tuhan beri kepada kita untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan kita tahan sendiri, jangan kita loba, jangan kita tamak, tetapi kita mau berbagi untuk orang lain. Sehingga orang lain pun akan diberkati lewat berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan saat pagi ini. Ingat, suatu hari di sebuah pantai. Ingat itu saudaraku, saat saudara cemas, saat saudara khawatir, putus asa, sepertinya tidak ada jalan. Ingat kisah ini, bagaimana murid-murid Tuhan di tepi pantai. Dia atau mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah siap di tepi pantai, menunggu saat murid-murid gagal. Begitu pula saat pagi ini, apapun keberadaan kita, kita mau ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Inilah renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini, biar boleh menjadi berkat bagi saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.